وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ada yang berkaitan dengan telaga. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa pada hari kiamat akan ada telaga bagi setiap rasul. Setiap nabi mempunyai telaga. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, di kulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Dan khusus untuk Rasulullah SAW diterangkan tentang telaga beliau di dalam beberapa hadis. Bahkan hadis-hadis yang menetapkan tentang adanya telaga jumlahnya adalah mutawatir. Sebagian menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut lebih dari 50 jalan, dari 50 orang sahabat. Dan sebagian para ulama menetapkan benar adanya telaga berdalilkan dengan ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberi Al-Kautsar kepadamu. Ada dua penafsiran tentang Al-Kautsar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Kautsar adalah telaga di dalam surga. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa telaga Rasulullah itulah Al-Kautsar. Jadi ada yang berdalilkan dengan ayat ini untuk menetapkan telaga di samping hadis-hadis yang mutawatir dan juga sepakat para ulama di dalam menetapkan telaga tersebut. Tidak ada yang mengingkari tentang adanya telaga kecuali orang-orang Mu'tazilah. Dan juga sesat di dalam masalah telaga ini orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Yang mereka mengatakan bahwa kebanyakan yang terusir dari telaga adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu kedustaan. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW dan ahli sunnah secara umum, mereka adalah manusia paling berhak untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Karena komitmennya mereka di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mereka menyuruh manusia kepada hal tersebut. Telaga letaknya di atas bumi, tapi bumi yang telah diganti. Sebab langit dan bumi akan diganti. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit. Telaga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan panjang dan lebarnya sama. Penentuan jaraknya ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menjelaskan perjalanan 1 bulan. Maksudnya perjalanan tidak dengan perjalanan cepat, tidak pula perjalanan yang lambat, pertengahan. Dan sebagian riwayat menyebutkan antara kota ini dan kota itu. Dan berbeda-beda kota yang disebutkan oleh Rasulullah dalam penentuan jarak itu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi menyebutkan nama kotanya sesuai dengan negeri orang yang bertanya, di mana dia asalnya, sehingga didekatkan dengan nama-nama daerah yang dekat dengannya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, "Haudi masiratu syahri." Telagaku perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban.
airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, baunya lebih harum daripada bau misk. Wa kizaruhu kanujumis sama, gelas-gelas minumnya itu seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma' ba'dahu abada, siapa yang minum darinya ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebagian riwayat diterangkan bahwa rasanya lebih manis daripada madu. Ada riwayat juga menjelaskan warnanya lebih mengkilat dari perak. Kemudian penyebutan bahwa gelas-gelasnya itu bagaikan bintang di langit, kata para ulama ini mempunyai dua faedah. Faedah yang pertama menunjukkan bahwa gelas-gelas itu sangat banyak sekali, sehingga setiap orang pasti kebagian gelas. Dan ini dari kesempurnaan nikmat. Selagi sudah kenikmatan dan kesempurnaan nikmat, mereka minum dalam keadaan senang, tidak antri, tidak pula rebutan gelas, dan juga tidak dikatakan ada yang tidak kebagian gelas sehingga meminum dengan tangannya. Tapi mereka meminum dengan penuh kenikmatan, penuh kesenangan dan kebahagiaan. Nah, inilah yang diibaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir bait. Kata beliau, arju bi anni minhu riyan anham. Saya berharap semoga saya minum dalam keadaan riyan, senang di situ sejuk, minum sampai puas di telaga tersebut. Iya. Dan setiap nabi punya telaga, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Salih telaganya adalah tetek ontanya. Namun ini riwayat yang tidak kuat. Karena itu kita meyakini secara umum bahwa setiap nabi punya telaga. Dan juga dari keyakinan dalam masalah telaga ini bahwa ada yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang terusir dari telaga terbagi dua. Ada yang terusir secara umum. Siapa mereka? Mereka adalah umat selain umat Islam. Selain umat Islam pasti terusir dari telaga Rasulullah. Sebab setiap umat itu ikut kepada nabinya sendiri. Dan ini lebih menunjukkan kebenaran para nabi dan para rasul pada hari ini. Yang terusir yang kedua adalah sebagian dari umat Islam. Yang terusir ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang terusir adalah orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Sebab dalam sebagian riwayat menjelaskan tentang pengusiran itu dikatakan innahum murtaddu min ba'di. Sungguhnya mereka murtad setelahnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa pendapat kedua, bahwa yang terusir adalah orang-orang munafik. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang terusir adalah orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Dan ini adalah pendapat yang paling bagusnya dan paling lengkapnya. Didukung oleh konteks riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat mengada-adakan masuk di dalamnya dia murtad, masuk di dalamnya kemunafikan, masuk di dalamnya berbuat bid'ah dan berbuat maksiat. Yes. Ada orang-orang Syiah dan Khawarij yang menuduh bahwa kebanyakan yang terusir dari telaga adalah para sahabat. Ini ada ucapan yang dusta. Mereka mengambil sebagian riwayat. Katanya dinampakkan sekelompok orang, terus Nabi berkata ashabi. Begitu mereka sudah dekat dari telaga, mereka diusir dari telaga. Nabi berteriak ashabi, sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka.
kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah. Nah, dari riwayat ini mereka berkata bahwa kebanyakan yang terkusir adalah sahabat. Dan ini adalah kedangkalan dalam memahami nas. Sebab dalam konteks riwayat itu disebutkan, dinampakkan sekelompok orang, bukan seluruh umat, sekelompok orang. Dari sekelompok orang ini ada yang terkusir. Anggap itu dari sahabat Nabi, maka jumlahnya sedikit. Dan yang terbukti dalam sejarah, yang murtad setelah Nabi meninggal itu terhitung pakai jari. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu adalah waktu fitnah, sebagaimana yang diketahui bersama. Maka para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah yang paling banyak minum dari telaga Nabi. Sebab sekali lagi, al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu bersama orang yang dia cintai. Dan para sahabat Rasulullah, mereka yang paling pantas untuk keutamaan. Ada beberapa hal yang hendaknya ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah supaya dia tidak terusir dari telaga. Yang pertama, hendaknya dia meninggalkan perbuatan bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama. Sungguhnya ini salah satu penyebab terusirnya seorang dari telaga. Kemudian yang kedua, hendaknya dia meninggalkan terus-menerus berbuat dosa. Maksudnya dosa besar. Ataupun dosa kecil tapi dia terus-menerus. Sebab kalimat dalam hadis innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, ini kalimat yang umum mencakup semuanya. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa hendaknya diketahui seseorang itu bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah, hendaknya mereka cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jangan benci kepada mereka. Sebab kebanyakan yang minum dari telaga adalah sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua bagi orang-orang yang dimuliakan minum dari telaganya pada hari kiamat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Arju bi anni min fadaiyatin ham." Saya berharap bisa minum dengan kuat, riyan. Saya baca riyan tadi ya. Riyan, minum dengan kuat, anhal. Masuk ke dalam telaga itu, minum dengan kuat. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengisyaratkan bahwa orang muslim hendaknya terus-menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beramal dengan amalan saleh, dia berharap supaya Allah menerima amalannya. Kalau dia bertobat kepada Allah, dia berharap supaya tobatnya diterima. Demikian pula sebaliknya, dia harus punya rasa takut. Dia takut khawatir amalannya yang saleh tidak diterima. Itu keadaan seorang muslim. Katakan dalam Al-Quran, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang diberikan kepadanya apa yang telah diberikan, dan hati mereka dalam keadaan wajilah, ada rasa takut. Dan sungguhnya mereka kembali kepada Rabbnya. Karena itu di banyak ayat disebutkan, digandengkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dan Maha Keras siksaannya. Ini satu isyarat penting disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, bahwa manusia itu pada dirinya harus terdapat dua perkara, harapan dan rasa takut. Dua perkara ini bagaikan dua sayap burung. Kapan tidak seimbang, salah satunya hilang. Diketahui bersama
ketimpangan yang terjadi pada guru tersebut. Iya. Maka harus seimbang antara rasa takut dan harapan. Dia beramal dengan amalan salih, dia berharap amalannya diterima. Yang khawatir akan dosa-dosanya. Itu keadaan seorang muslim. Orang Khawarij, mereka lebih banyak konsentrasi kepada rasa takutnya. Dan saya katakan, mereka akan disiksa kalau tidak melakukan prinsip-prinsipnya. Karena itu antum tahu sendiri bahwa Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya kekal dalam neraka pada hari kiamat. Di dunia dikatakan kafir. Ini orang-orang Khawarij. Dan Ibnu Hudairah menyebutkan bahwa orang-orang Khawarij mereka yang duluan memulai peperangan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Padahal jumlah mereka hanya beberapa ribu saja. Jumlah pasukan Ali bin Abi Thalib ribuan bahkan puluhan ribu. Mereka tahu hal tersebut, tapi mereka seakan-akan hidupnya, matinya tidak akan masuk surga kalau tidak mati dalam keadaan terbunuh memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini yang menyebabkan mereka melakukan kudeta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini pemikiran Khawarij. Jadi ini kaidah penting. Kadang tidak disadari seorang muslim akan mengalami gangguan jiwa atau akan mengalami kerusakan pemikiran karena dia tidak menyeimbangkan antara harapan dan rasa takutnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kada as-sirat yumaddu fawqa jahannam fa muwahhidun najid wa akhar muhmal. Sebagian nuskah fa musallamun fa muslimun wajib fa muslimun najid wa akhar muhmal. Kata beliau demikian pula saya menetapkan tentang jembatan. Yumaddu dihamparkan fawqa jahannam, di atas neraka jahannam. Famuwahhidun najin, orang yang muwahhid bagus tauhidnya dia akan selamat. Wa akharu muhmalu, dan yang lainnya akan terlantar, maksudnya jatuh ke dalam neraka. Di sini jumlah keyakinan yang lainnya berkaitan dengan masalah jembatan. Kita menetapkan akan adanya jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam kelak di kemudian hari. Dalil akan hal tersebut dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan di kalangan para ulama salaf. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang Mu'tazilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewati jembatan tersebut. Itu sudah merupakan keputusan dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Diterangkan dalam sejumlah hadis bahwa jembatan ini dihamparkan, dipantangkan di atas neraka jahannam. Dan ini sudah merupakan sumpah Allah, pasti akan melaluinya. Harus melewati jembatan ini. Siapapun harus melalui. Sampai penduduk surga juga harus melewati jembatan ini untuk mencapai surga. Iya. Jembatannya disebutkan dalam sebagian riwayat lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang.
sangat licin. Ada jangkar-jangkar yang menyambar-nyambar, kalali. Iya. Kira-kira siapa yang bisa melewatinya? Orang-orang kafir tentunya tidak akan bisa lewat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dasar bolehnya orang lewat di atas jembatan ini adalah amalannya. Nah, ini adalah ucapan yang benar dari beliau. Sebab diterangkan di dalam sebagian riwayat, orang melalui jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya seperti angin, ada yang seperti kilat, ada yang melaluinya seperti kuda tunggal yang sangat cepat, ada yang melewati jembatan tersebut dengan berlari kencang, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Ada yang tidak bisa melewatinya, di bawahnya dalam neraka jahanam yang dia beriman. Karena itu, dunia ini adalah tempat untuk menyiapkan bekal. Dan tidak seorang pun yang selamat pada hari itu kecuali disebabkan oleh amalannya. Maka hendaknya mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Para nabi berada di ujung jembatan. Mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nasallallahu selamat alaihi. Ini sekilas berkaitan dengan jembatan. Kalau urutannya dari yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah telaga, kemudian timbangan, kemudian jembatan. Itu urutan. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan bahwa telaga setelah jembatan, ini pendapat kurang kuat. Sebab disebutkan ada yang terusir dari telaga. Orang kafir tidak mungkin melalui jembatan, atau munafik tidak bisa melewati jembatan. Kalau dia murtad dari agama. Maka tepatnya sebelum jembatan. Kemudian yang berkata sebelum jembatan telaga ini berbeda pendapat lagi. Apakah dia setelah timbangan atau sebelum timbangan? Pendapat yang paling kuatnya bahwa telaga ini sebelum timbangan. Jadi fase kejadian pada hari kiamat, dari alam kubur dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian telaga. Jadi pada mahsyar matahari didekatkan sedemikian rupa di atas kepala, maka sangat mencocoki umat Islam dimuliakan dengan telaga dalam keadaan panas ini. Telaga. Kemudian setelah itu syafa'atul uzma, berkaitan dengan syafaat. Maka setelah syafaat dipersegera hisab. Hisab yang pertama yang disebut dengan al-ard, kemudian ditimbangan. Setelah itu ditentukan penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian melalui jembatan, setelahnya adalah bagi penduduk surga. Ini secara awal kejadian-kejadian pada hari kiamat dan semuanya masuk dalam jumlah al-i'tifaq, jumlah keyakinan akidah salafiyah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslim. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Wan naru yuslah asy-syaqiyyu bi hikmatin wa tataqiyu ila al-jinan sayadkhul." Dan neraka akan dimasuki yuslah asy-syaqiyyu. Asli itu asalnya masuk ke dalam tempat yang sangat panas. Asy-syaqiyyu, orang yang sangat merugi. Jadi orang yang merugi akan masuk ke dalam neraka. Bihikmatin, dari itu hikmah dari Allah dia dimasukkan. Wa kadattaqiyu ila al-jinan sayadkhulu. Demikian pula orang yang bertakwa, mereka akan masuk ke dalam surga-surga. Disebut di sini kalimat surga-surga, sebab surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat.
bait ini terkandung dua masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan surga dan neraka. Global prinsip ahli sunnah dalam masalah surga dan neraka, mereka mengatakan bahwa surga dan neraka keduanya sekarang sudah ada, sudah dicipta. Kemudian surga dan neraka ini sekarang tidak akan sirna. Ini global keyakinan tentang surga dan neraka. Surga bertingkat-tingkat, punya darajat. Demikian pula neraka, punya darajat, tingkatan-tingkatan juga. Kalau surga jelas, katakan tentang Firdaus, dia adalah a'la surga, paling tingginya. Untuk Abu Salamah, Nabi mendoakan Allahumma rafa'hu fil mahdiyin, angkat derajat dia di mahdiyin. Tentang neraka, neraka juga bertingkat-tingkat. Sebab Nabi berkata, atau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik berada di lapisan neraka yang paling bawah. Menunjukkan bahwa neraka bertingkat-tingkat. Dan Abu Thalib berada di neraka yang paling atas dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siksaan yang paling ringan. Itu pun dia merasa bahwa diri yang paling keras siksaannya. Roma dipanaskan, belum lagi kali masuk ke dalamnya, kepala sudah mendidih. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tentang surga dan neraka. Keduanya sudah ada. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Sebab dalam berbagai ayat diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tentang neraka Allah berfirman, u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat u'iddat telah disiapkan, sudah berlalu, telah disiapkan. Dan di beberapa riwayat disebutkan hal-hal yang mendukung bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika Allah menciptakan neraka, maka Allah atau pertama ketika Allah menciptakan surga, Allah mengirim Jibril ke surga. Lalu Jibril kembali, ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga ini kecuali dia akan memasukinya, ingin masuk ke dalamnya." Maka Allah memerintah supaya surga ini ditarik dengan al-makari, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah kamu, lihat lagi pada neraka." Maka Jibril pun melihatnya. Dan disebutkan dalam dua riwayat ini, dan Jibril melihat apa yang telah disiapkan untuk penghuninya. Jadi kan sudah ada. Maka Jibril berkata, tidaklah seorang mendengar tentang neraka kecuali dia pasti takut masuk ke dalamnya. Nah, dan neraka sudah memakan sebagian dari memakan sebagian yang lain saking panasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah naik ke atas mimbar. Kemudian tiba-tiba beliau seakan-akan mengambil sesuatu. Kemudian setelah itu seakan-akan beliau mundur mendekati tembok. Ketika ditanyakan, kata beliau, "Saya melihat surga dan neraka." Begitu saya melihat surga, ingin rasanya saya mengambil satu tangkai dari bunga surga itu. Namun kalau saya mengambilnya, tidak ada lagi rasanya kehidupan dunia ini. Kemudian saya melihat neraka. Itulah yang tadi kalian lihat, saya mundur. Karena dahsyatnya, mengerikannya siksaan yang ada di dalamnya. Demikian. Ini di antara beberapa dalil bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan juga dari keyakinan ahli sunnah, surga dan neraka kekal, tidak akan sirna selama-lamanya. Penduduk surga yang merupakan penduduk surga, dia akan kekal
makhluk Allah, ya Allah khususkan dicipta untuk kekal. Tak ada 8 makhluk yang seperti itu. Surga, neraka, al-lawh, al-qalam, al-arsh, al-kursi. Berapa? 6 ya. Kemudian ruh dan ajabul dzat. Terus ekor manusia. Ini semuanya mempunyai dalil yang kuat. Ini makhluk yang kekal. Semuanya kekal karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar menginginkan dia kekal. Ini sebagian dalil berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Kemudian hal yang kedua di sini yang disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau seakan-akan mengisyaratkan sebagian permasalahan yang berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kalau hal tersebut adalah kejelekan bagi manusia itu, maka itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu keutamaan baginya, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Jadi kalau dicelakakan itu adalah keadilannya, kalau dia mendapatkan keutamaan itu adalah fadl, keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Segala perbuatan Allah semuanya baik, mempunyai hikmah yang sangat besar di sisinya. Namun akal kesesatan makhluk karena mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanyakan apa yang dia lakukan. Manusia mereka yang ditanya apa yang mereka lakukan. Kewajiban kita harus meyakini dan mengimani ada yang dimasukkan ke dalam neraka, dan ada yang ditentukan masuk ke dalam surga. Dan ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beruntung, bukan hamba yang merugi. Sebagai penduduk surganya, bukan penduduk neraka. Kemudian kata beliau, rahimahullah taala, wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi amalan yuqarinuhu hunaka wa yas'al. Dan setiap orang yang hidup aqil, berakal, fi qabrihi, di dalam kuburnya, amalan yuqarinuhu, ada amalan yang menemaninya di sana di kuburnya, wa yas'al, dan dia akan ditanya. Global masalah ini berkaitan dengan alam kubur. Keyakinan ahli sunnah terhadap alam kubur. Dan beliau menyinggung dua masalah dalam masalah alam kubur. Amalan menemaninya di dalam pertanyaan di dalam kubur. Ya. Dikatakan alam kubur, penggunaan kalimat kubur di sini ini membagi taklif kata para ulama. Kebanyakannya, sebab kebanyakan manusia di muka bumi dari agama manapun itu dikubur apabila meninggal. Kebanyakan. Bukan artinya yang tidak dikubur, yang dimumikan atau yang dibakar, yang habis dimakan binatang buas, itu tidak dihisab. Atau tidak mengalami alam barzakh, tetap dia mengalami alam barzakh. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Penetapan tentang adanya kehidupan dalam alam kubur ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah dan sepakat para imam salaf rahimahumullah ta'ala. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang jahil dari kalangan Mu'tazilah. Dan sebagian orang di zaman ini menyebutkannya bahwa hadis tentang kehidupan dalam kubur katanya hadis ahad saja. Ini kejahilan. Pertama ada adillahnya dari Al-Quran. Yang kedua hadisnya adalah hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Adapun dari Al-Quran dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Neraka dihadapkan kepada keluarga Fir'aun pagi dan petang. Gimana ini neraka dihadapkan pagi dan petang? Apakah di dunia? Bukan di dunia, sudah mati Fir'aun dan pengikutnya.
Apakah di akhirat? Bukan juga di akhirat, sebab di ayat setelahnya dikatakan wa yawma taqumus saa'ah, dan pada hari kebangkitan. Berarti belum hari kebangkitan ini. Pada hari kebangkitan masukkan keluarga Firaun pada siksaan yang lebih pedih. Hari kebangkitan tambah lagi siksaannya. Berarti sebelumnya alam bukan di dunia, bukan pula di akhirat. Ini adalah alam barzakh. Demikian pula ayat dalam surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang menjemput salah seorang di antara mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Di belakangnya ada alam barzakh. Di mana alam barzakhnya? Di akhirat? Tidak, sebab dikatakan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti alam barzakh ini hari kebangkitan lagi. Ini di antara dalil-dalil tegas. Dan ada sekitar 8 ayat dalam Al-Quran pendalilan untuk adanya kehidupan dalam alam kubur. Hadis-hadis mutawatir tentang itu. Dari hadis Abu Hurairah, dalam hadis Aisyah, dalam hadis Bara' bin Azib, dan lain-lainnya. Terangkan bagaimana kehidupan dalam alam kubur. Seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, kemudian ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Namanya dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Yes. Pertanyaannya, setelah ditanya kalau dia mukmin, maka setelah itu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu dari surga, datanglah orang yang sangat baik rupanya, amalannya kemudian menemani. Sebaliknya orang yang kafir, tiap kali dia tidak menjawab pertanyaan, maka dia dipukul dengan mitraqah, dengan gada, dengan palu. Kata Nabi, andai kata gada ini dipukul ke Gunung Uhud, akan hancur berkeping-keping. Dia menjerit dan didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Setelah itu disempitkan kuburnya sampai terlepas tulang belulangnya, dia terhimpit. Kemudian dibukakan pintu dari neraka, lalu datanglah seorang lelaki yang sangat buruk mukanya menemani. Itu adalah amalannya di dunia. Kejadian dalam kubur diterangkan dalam makhluk hadis Rasulullah SAW, wajib kita iman. Dari ucapan beliau, wa likulli hayyin, setiap orang yang hidup, menunjukkan bahwa bayi yang baru keluar mati itu tidak mengalami hal ini. Fitnah dalam kubur tersebut. Kemudian akilin berakal, dia mukallaf. Orang yang gila itu tidak dipertanyakan tentang hal ini. Adapun pertanyaan dalam alam kubur itu adalah pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Yang menentukan jawabannya adalah keyakinan dia dan pengamalannya terhadap 3 kalimat itu. Karena itu ada yang ditanya dalam sebagian riwayat, orang fajir ditanya, dia berkata, la adri, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga mengucapkannya. Ini kan hanya sekedar ikut-ikutan dalam agama, tidak bermanfaat baginya ucapan itu di alam kubur. Tiap kali dia tidak menjawab, maka dia dipukul dengan palu yang kita sebutkan tadi. Menunjukkan bahwa orang harus mengenal siapa Allah, siapa Nabi yang apa agamanya, harus mempelajari agamanya. Ada kewajiban-kewajiban, walaupun dia tidak harus mempelajari secara detail, tapi ada hal-hal yang merupakan batas terangkatnya kewajiban harus dia pelajari di situ. Yang ditanya di dalam alam kubur, mukmin maupun kafir, semua yang mendapat pertanyaan. Sebab dalam sebagian riwayat, seorang yang fajir apabila didudukkan dalam kuburnya. Dalam sebagian riwayat, seorang munafik. Dalam sebagian riwayat, seorang kafir mengalami juga pertanyaan dalam kubur ini. Dan para ulama menyebutkan bahwa pertanyaan dalam kubur ini berlaku pada seluruh umat, bukan umat Islam saja. Pada seluruh umat. Iya. Namun khusus tentang Nabi itu ditanya akan nabinya masing-masing. Iya. Ini global prinsip ahli sunnah wal jamaah
berkaitan dengan alam kubur ini. Kemudian ada satu kalimat saya lewat tadi tidak menerangkannya dari ucapan Ibnu Taimiyah setelah menjelaskan tentang jembatan. Famuwahhidun najin wa akharu muhammad. Orang yang bertauhid dia akan selamat, dan yang lainnya akan jatuh. Ini di dalamnya terdapat keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Apabila dia jujur, benar di dalam mengamalkan kalimat itu, kalimat ini akan menjamin untuknya berbagai macam kebaikan. Sampai katakan oleh Nabi, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah dia masuk surga. Keutamaan tauhid. Karena itu pantasnya bagi ahli sunnah menjelaskan tauhid itu keutamaannya kepada manusia. Manusia pada hari ini terlalu banyak disibukkan dengan politik, dengan fitnah, isu-isu khilafat. Hendaknya diingatkan mereka akan pentingnya tauhid dan keutamaannya. Ya. Dan banyak manusia lupa maksud dari diciptakannya di muka bumi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi yang lain dia punya perhatian terhadap agama, namun tidak ada perhatian akan dakwah tauhid. Tegas memang mengingkari kemungkaran. Kemungkaran apa yang dia ingkari? Orang yang minum khamar, berjudi, berzina, dan dia ingkari. Pelaku kesyirikan, menyembelih tempat yang dikeramatkan, gantung jimat-jimat, mereka tidak ingkari. Bahkan sebagian dari mereka masih rutin melakukan praktek itu. Maka begitu diingatkan akan pentingnya tauhid ini. Bagaimana umat ini akan mendapatkan pertolongan kalau mereka berada dalam kesyirikan? Tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sementara mereka dalam kesyirikan. Akan kita terangkan nanti bahaya kesyirikan ini di pembahasan besok insyaallah taala pada materi Kashfus Syubhat. Setelah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di akhir baitnya kata beliau, "Fahada i'tiqad Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqal." Ini adalah keyakinannya Syafi'i. Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris. Wa Malik, dan keyakinannya Imam Malik, Malik bin Anas Ibn Malik Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Wa Abi Hanifah, Abu Hanifah Nu'man. Kemudian wa Ahmad, ada Ahmad Ibn Hanbal. Yunqal, ini keyakinan dinukil dari mereka semua. Jadi Ibnu Taimiyah di sini ingin mengisyaratkan ijma', kesepakatan bahwa sepakat para a'imah ini akan akidah yang beliau sebutkan. Kemudian perhatikan bahasa beliau. Beliau menukil dengan menyebutkan ini keyakinannya Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. 4 disebutkan imam madhab. Setiap dari mereka punya pengikut. Ini termasuk hikmah dalam dakwah. Pendekatan itu dengan pendekatan yang seperti itu. Kita anjurkan untuk merubah di tengah masyarakat. Seperti di Indonesia ini misalnya. Ya. Ingin merubah dalam masalah kesyirikan. Bawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Orang Indonesia lebih akrab dengan Imam Syafi'i. Ada kesalahan-kesalahan dalam masalah salat. Bawakan ucapan-ucapan orang-orang Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri. Seperti niat misalnya, melafazkan niat ketika salat. Bawakan ucapan Imam Nawawi. Dia mengatakan pengingkaran akan hal tersebut bid'ahnya melafazkan niat ketika salat. Namun Imam Nawawi dikenal di kalangan Syafi'i. Ini pendekatan dan termasuk hikmah, metode yang bagus menyampaikan dakwah kepada manusia. Tentunya hikmah yang seperti ini sekali lagi
kadang tidak terbaca di dalam buku. Diambil dari guru. Dilihat bagaimana para ulama dari zaman ke zaman mereka mengambil dari gurunya. Gurunya begini, mereka mempunyai hikmah dalam dakwah sedemikian rupa. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di akhirnya Imam Syafi'i atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffiq wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwil." Kalau kamu mengikuti jalan mereka, kamu akan mendapatkan taufik. Jalan para a'immah ini dan para a'immah bersamanya. Maksudnya siapa yang mengikuti kesepakatan ummah, maka dia muwaffiq, pasti mendapatkan petunjuk. Demikianlah seharusnya seseorang hendaknya mengikuti kesepakatan para a'immah. Dan masalah akidah termasuk masalah-masalah yang disepakati dari masa para sahabat sampai sekarang. Keluar dari kesepakatan itu artinya ia telah ridha untuk dirinya dengan api neraka. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Kemudian kami biarkan dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita diperintah untuk mengikuti jejak para ulama salaf. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi dan juga ayat wasabiquna al-awwalun. Keimanan para sahabat dijadikan barometer keimanan yang benarnya keimanan manusia setelah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Kita wajib mengikuti jalan mereka. Siapa yang mengikuti jalannya para a'immatus salaf, famuwaffiqun, dia pasti mendapatkan taufik. Pasti mendapatkan taufik. Sebab mengikuti jalan para ulama as-salaf itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Bukan pula alternatif, boleh ikut boleh tidak. Tapi dia adalah kewajiban. Wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf disepakati oleh seluruh para ulama. Yang menukil kesepakatan Ibnu Qudamah dalam Damut Ta'wil, Ibnu Al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, dan beberapa ulama yang lain. Kata Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in qataba an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zafarafuha laka bil qawl." Hendaknya engkau berpegang dengan jejak-jejak para ulama salaf walaupun manusia menolak. Dan hati-hati kamu dari pendapat orang-orang manusia itu walaupun dia hiasi dengan sangat indah. Kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan jalannya para a'immat salaf rahimahumullah ta'ala. Inilah jalan keselamatan, jalan kejayaan umat. Dan disitulah persatuannya umat. Mempersatukan umat di atas dasar ini. Kemudian beliau ingatkan, "Wa ini bersada'ata fama 'alaika mu'awwil." Dan kalau kamu berbuat bid'ah, maka tidak ada penolong bagimu. Tidak ada yang bisa melindungimu kalau kamu berbuat bid'ah. Beliau ingatkan tentang bahayanya bid'ah. Ini mengingatkan kita dengan dua bait yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di awal hadiyahnya yang telah kita bahas. Ibnu Abi Dawud berkata, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bidiriyan la'allaka tuflihu. Wadin bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu."
berpeganglah kamu dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Dan janganlah kamu menjadi seorang yang mengikuti bidah. Ini 3 wasiat. Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, jangan menjadi pelaku bidah. Yakinilah kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Niscaya kamu akan selamat dan beruntung. Sungguhnya bidah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Pelaku bidah ditolak amalannya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya adalah tertolak. Demikian dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dengan konteks man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam agama kami apa yang bukan darinya itu tertolak. Ini 2 konteks berbeda kata para ulama. Yang pertama, siapa yang mengada-adakan? Kalau dia mengada-adakan perkara baru itu tertolak, walaupun dia tidak lakukan. Konteks kedua, siapa yang beramal? Kalau dia beramal tidak ada tuntunannya itu tertolak, walaupun bukan dia yang mengada-adakannya. Semuanya tertolak. Kemudian bahaya bidah dari sisi yang kedua. Pelaku bidah mendapatkan laknat dari sisi Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wa man awa muhditha," sebagian bacaan "wa man awa muhdatha fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wa la 'adl." Dan barang siapa yang melindungi pelaku bidah, sebagian bacaan barang siapa yang mengaku sebuah bidah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Pelaku bidah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika al-adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzil muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan akan mendapatkan kehinaan. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan ayat kepada Bani Israel yang membuat anak sapi sebagai sembahan. Kita katakan iya benar, tapi Allah menjadikan hukum yang umum kepada seluruh umat. Sebab di ayat setelahnya dikatakan, wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami memberikan balasan pada orang yang mengada-adakan kedustaan. Dan bidah sifatnya di situ. Orang yang melakukan bidah itu berarti telah menentang Allah dan Rasulnya. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian orang yang mengada-adakan bidah, ini artinya dia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah sempurnakan agama untuk kalian, telah mencukupkan nikmat atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik, siapa yang berkata ada bid'ah baik di dalam agama, maka dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Rupanya masih ada perkara lain belum diajarkan oleh Nabi. Padahal dalam Al-Quran dikatakan telah sempurna. Kalau ada yang belum disampaikan oleh Nabi, tidak ada tuntunannya dia katakan baik, berarti Nabi berkhianat. Masih ada yang belum disampaikan. Iya. Ini keharusannya, dan ini termasuk bahaya bidah. Kemudian di antara bahaya bidah yang lainnya, pelaku bidah sulit untuk bertobat. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, "Inna Allah yahtajizu at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan taubat dari pelaku bidah sampai dia meninggalkan bidah. Pelaku bidah biasanya akan dibuat semakin larut dan semakin sesat di dalam kebidahannya tersebut. Dan ini antara bahaya lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azagha Allahu qulubahum, wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dalam hati mereka ada
maka Allah tambah lagi penyakitnya. Biasanya begitu pelaku bidah. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah menolak mereka dan membiarkan mereka larut di dalam kebutaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Siapa yang mengikuti, siapa yang durhaka kepada Rasul selain setelah jelasnya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Itu pasti dibuat larut dalam kesesatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami rubah pandangan dan penglihatan mereka seakan-akan mereka tidak beriman di awal kali. Kemudian kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man jaa fil dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan lapangkan untuknya kesesatannya. Ini hikmahnya kenapa pelaku bidah itu dikatakan sulit bertobat. Ya. Kenapa dikatakan sulit bertobat? Sebab biasanya pelaku bidah semakin sesat, begitu dia melakukan bidah maka dia akan semakin sesat. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, "Iyyakum wal bidah, fa inna sighara al-bidah satasiru kibara." Hati-hati kalian dari bidah. Sungguhnya bidah yang kecil itu akan menjadi besar. Demikian keadaannya. Dan di antara bahaya bidah tersebut, orang-orang yang melakukan bidah itu akan terusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Dan juga di antara bahaya bidah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukil kesepakatan dalam Majmu' Fatawa bahwa bidah menurut kesepakatan para ulama dan menurut Mas Hadis lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat. Karena itu sebagian para ulama berkata bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orang tahu dirinya salah, tapi pelaku bidah dia mengetahui dirinya benar. Demikian. Ini diantara sekian bahaya-bahaya bidah. Karena itu tidak pantas seorang muslim bergampangan dalam hal ini. Dan ini nasihat yang sangat agung sekali dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Fa in taba'ta sabilahum fawafiqun wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwil." Kalau kamu mengikuti jalan mereka, para imam salaf, kamu akan selamat. Ingat, sabilahum cuma ada satu jalan. Jalan kebenaran cuma satu, tidak berbilang. As-salafiyah cuma satu, tidak ada salafiyah terbagi dua. Salafiyah cuma satu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang melakukan kesalahan, dinasihati, itu bukan dianggap perpecahan, tapi itu dianggap adalah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun dakwah salafiyah itu sendiri itu adalah dakwah yang satu. Cuma memang musuh-musuh dakwah kadang memanfaatkan sebagian fitnah yang terjadi untuk membuat orang lari dari dakwah salafiyah yang benar. Ini pembahasan-pembahasan ringkas berkaitan dengan lamia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kita tidak menguraikan penuh dan kita lebih fokuskan di dalam pemahaman kalimat-kalimat faedah yang terkandung di dalam kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Padahal kalau ingin dibuat dicabangkan pembicaraan, mungkin kita bisa berbicara 2-3 hari. Ya. Ala kulli hal, kita berharap apa yang disampaikan di sini dari syarah ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan mohon maaf kalau misalnya ada satu kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.